Jumpa lagi pada Galuh Bayuwardi Channel. Kita kembali bertemu dalam video pendukung untuk mata kuliah pengantar epistemologi antropologi. Saat ini kita akan membahas sedikit mengenai perspektif dan metode penelitian. Pada pertemuan minggu lalu di kelas kita telah membicarakan tentang perspektif dan asumsi dan sedikit kita ulang mengenai hal tersebut. Dan bagian-bagian dari perspektif. Perspektif, sudut pandang, point of view, kerangka konseptual, conceptual framework, kerangka pemikiran, frame of thinking, pendekatan, approach, kerangka analitis, analytical framework, aliran pemikiran, school of thought, dan yang kini populer adalah paradigm. Unsur-unsur perspektif. 1. Asumsi-asumsi dasar. 2. Model-model. 3. Konsep-konsep. 4. Metode-metode penelitian. 5. Metode-metode analisis. Dan 6. Hasil-hasil analisis. Bisa juga ditambahkan di sini. 7. Masalah-masalah yang kembali muncul dan ingin diselesaikan, dijawab, atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kembali dikaji. Berikutnya kita coba lagi sebutkan pengertian dari asumsi dan dari mana asumsi tersebut berasal. Asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan-pandangan mengenai suatu hal, bisa benda, ilmu pengetahuan, tujuan sebuah disiplin, dan sebagainya, yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya. Dari A. Perenungan-perenungan filosofis dan reflektif, bisa dari B. Penelitian-penelitian empiris yang canggih, bisa pula dari C. Pengamatan yang seksama. Jika asumsi ini berasal dari pandangan filosofis dan reflektif, pandangan ini biasanya lantas mirip dengan ideologi si ilmuwan, dan ini tentu saja bersifat subjektif. Asumsi-asumsi dasar merupakan fondasi dari sebuah disiplin atau bidang keilmuan. Berikutnya kita akan membahas ulang mengenai realitas, fakta dan data. Hal ini berkaitan dengan asumsi yang sebelumnya kita bahas. Apa yang dimaksud dengan realita atau kenyataan? Secara sederhana, kenyataan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dianggap ada. Kata "dianggap" di sini menduduki posisi penting sebab kata tersebut mencerminkan relativitas. Artinya, apa yang ada bagi seseorang belum tentu ada bagi yang lain, karena masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu hal. Ada di sini tidak harus bersifat empiris atau dapat diketahui lewat panca indera, sebab banyak hal-hal yang kita anggap ada tanpa kita pernah mengalaminya secara empiris. Ada di sini juga bisa berarti ada di dunia, di jagat raya ini, baik secara empiris maupun dalam pikiran kita. Fakta seringkali disamakan dengan kenyataan. Akan tetapi kalau kita melakukan ini timbul pertanyaan, mengapa kita harus menggunakan dua kata yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama? Jika ada dua kata yang berbeda maka keduanya harus menunjuk dua hal yang berbeda. Bahkan apa yang kita sebut sinonim pada dasarnya tidak dapat menunjuk kepada dua hal yang persis sama. Ada pengertian-pengertian tertentu yang terdapat pada satu kata tidak kita temukan pada sinonimnya. Jadi, fakta harus kita bedakan dengan realita atau kenyataan. Fakta di sini kita definisikan sebagai pernyataan tentang realita, tentang kenyataan. Seseorang yang menceritakan suatu kejadian pada dasarnya adalah orang yang sedang mengemukakan fakta-fakta, mengemukakan pernyataan-pernyataan tentang suatu kenyataan. Oleh karena itu, suatu fakta selalu bersifat subjektif, dalam arti bahwa fakta tersebut selalu dihasilkan lewat sudut pandang orang tertentu. Suatu kenyataan yang sama dapat saja dikemukakan dengan cara-cara yang berbeda. Ini terlihat jelas dalam berbagai macam berita mengenai suatu kejadian yang dimuat oleh berbagai surat kabar yang berbeda. Walaupun peristiwanya sama,
Namun berita mengenai peristiwa ini tidak akan pernah persis bisa sama. Di lain pihak, suatu fakta juga dapat dikatakan sebagai objektif, karena selalu didasarkan pada suatu kenyataan. Pernyataan yang tidak didasarkan pada suatu kenyataan tidak dapat dikatakan sebagai fakta. Dia lebih tepat disebut sebagai karangan atau hasil dari sebuah khayalan, hasil imajinasi. Fakta ini dapat menjadi data, tetapi tidak semua fakta adalah data. Apa yang dimaksud dengan data? Data di sini dikatakan sebagai fakta yang relevan, yang berkaitan secara logis dengan A. Masalah yang ingin dijawab atau masalah penelitian, dan dengan B. Kerangka teori atau paradigma yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut. Jadi, data adalah fakta yang telah dipilih, diseleksi, berdasarkan atas relevansinya. Sebuah buku atau surat kabar memuat banyak sekali fakta. Ada fakta tentang pemilu, tentang pengeboman, tentang demo mahasiswa, tentang hasil lomba, tentang perayaan kemerdekaan, dan sebagainya. Akan tetapi tidak semua fakta tersebut akan menjadi data kita apabila kita melakukan penelitian. Kalau kita meneliti tentang perkembangan sistem politik di Indonesia, maka fakta-fakta dalam surat kabar yang dapat menjadi data kita adalah fakta-fakta mengenai peristiwa-peristiwa politik, tentang otonomi daerah, tentang partai politik, dan sebagainya. Meskipun demikian, fakta-fakta ini pun belum tentu semuanya akan menjadi data kita, karena kita menggunakan kerangka teori atau paradigma tertentu, dan setiap paradigma memerlukan data yang agak ataupun sangat berbeda dengan data yang diperlukan oleh paradigma yang lain. Uraian di atas dapat digambarkan dengan skema pada gambar sisi kiri yang sedang Anda lihat. Pada gambar di sisi kanan yang Anda lihat tampak terdapat perbedaan data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif adalah kumpulan simbol, bisa berupa pernyataan, huruf atau angka yang menunjukkan suatu jumlah, kuantiti, atau besaran dari suatu gejala, seperti misalnya jumlah penduduk, jumlah laki dan perempuan, jumlah anak sekolah, jumlah rumah, jumlah tempat ibadah, luas sebuah kelurahan, jumlah padi yang dipanen, dalamnya sebuah sumur, dan sebagainya. Data kuantitatif dapat diperoleh dari kantor statistik atau kantor pemerintah, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Cara dan kegiatan untuk mengumpulkan data kualitatif tidak akan bisa sama dengan kegiatan mengumpulkan data kuantitatif. Atas dasar jenis data yang diperlukan inilah muncul kemudian berbagai metode pengumpulan data. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh filsafat fenomenologi, Edmund Husserl, bahwa metode dalam suatu cabang ilmu pengetahuan ditentukan oleh subjek maternya, maka dengan sendirinya metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial budaya tidak akan bisa persis sama dengan metode penelitian dalam ilmu-ilmu alam, natural sciences, walaupun jenis data yang diperlukan adalah sama, yakni kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan atas jenis datanya, metode penelitian ilmu sosial budaya dengan sendirinya hanya dapat dibedakan menjadi A. Metode penelitian kuantitatif atau metode pengumpulan data kuantitatif, dan B. Metode penelitian kualitatif atau metode pengumpulan data kualitatif. Dalam masing-masing metode penelitian ini terdapat sejumlah metode penelitian lagi, yang penggunaannya biasanya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan praktis, yakni ketersediaan waktu, biaya, dan tenaga. Dalam metode pengumpulan data kuantitatif, yang selanjutnya kita sebut metode penelitian kuantitatif, terdapat misalnya A. Metode kajian pustaka atau data sekunder, B. Metode survei, dan C. Metode angket. Dalam metode penelitian kualitatif terdapat A. Metode kajian pustaka atau studi literatur, B. Metode pengamatan, C. Metode pengamatan berpartisipasi, participant observation, D. Metode wawancara sambil lalu, E. Metode wawancara mendalam, dan F. Metode mendengarkan. Penjelasan lebih detail mengenai materi ini dapat diikuti di kelas pada saat tatap muka.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk teman-teman lain yang memerlukan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.